kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Kesehatan Binatama, Ibu Nuria Astuti SP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kesehatan Binatama. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali siswa SMK Kesehatan Binatama, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan dulu, saya Pak Galang. Nama lengkapnya Galang Iko Prasetyo. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum akan menyampaikan tentang profil sekolah serta pembelajaran online 4.0. Langsung saja. Yang pertama tentang identitas SMK Kesehatan Binatama, nama sekolah dan lain sebagainya kalian harus tahu, terutama yang untuk para siswa. Kalian harus tahu NPSN. Nah, NPSN itu adalah sesuatu yang penting untuk kalian hafal. Jadi ketika nanti mengisi data sekolah biasanya disertai dengan NPSN. NPSN adalah nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional. Jadi nomor itu akan ada terus ketika kalian mengisi data, terutama data yang menyangkut sekolah. Kemudian untuk status sekolah, kita sekolah swasta. Untuk akreditasi sudah akreditasi A. Kemudian email sekolah kalian juga harus hafal. Kemudian website, nah ini juga harus sering-sering kalian buka, termasuk medsos dan lain sebagainya. Termasuk kita ada aplikasi sistem informasi sekolah, yaitu Binatama Istimewa. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Oke, untuk visi dan misi SMK Kesehatan Binatama. Nah ini juga penting. Visi dan misi sekolah kalian juga harus tahu, harus hafal visinya karena sangat singkat, jelas dan padat, yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, kompeten di bidang kesehatan dan berbudaya. Jadi seperti itu. Jadi visi inilah yang menjadi acuan untuk sekolah mengembangkan bagaimana mewujudkan lulusan yang nantinya bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu. Kemudian misinya nanti bisa kalian baca sendiri. Ini menyangkut turunan dari visi tadi, yaitu berakhlak mulia. Itu terdiri dari nilai karakter, kemudian keimanan, ketakwaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk Pancasila ini juga ada turunannya, bertanggung jawab, disiplin. Kemudian untuk kompeten, tentunya nanti kalian dibekali di SMK Kesehatan Binatama untuk mempunyai kompetensi tidak hanya di bidang akademik tapi juga non akademik. Kemudian kalian juga akan mempunyai jiwa yang aktif, kreatif, inovatif, mandiri serta berbudaya, karena itu penting untuk masa depan kalian di kehidupan yang akan datang, yaitu ketika setelah lulus kalian otomatis akan bekerja, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalian harus punya keunggulan, punya sesuatu yang menjadi nilai lebih daripada yang lainnya. Nah, itu pentingnya untuk kalian menimba ilmu di SMK Kesehatan Binatama, karena kita mengembangkan tidak hanya kompeten saja dan berbudaya, tetapi juga berjiwa wirausaha. Jadi setelah lulus dari SMK Kesehatan Binatama, kalian juga bisa menjadi seorang wirausahawan. Kita punya program namanya Wirausaha Muda, di mana kalian juga diajarkan untuk membuat produk-produk kreatif yang nantinya bisa kalian buat sendiri di rumah, bisa diproduksi, kemudian bisa dijual dan lain sebagainya. Oke, next. Untuk struktur kurikulum, ini adalah daftar-daftar mata pelajaran. Mungkin ini tidak terlalu saya jelaskan panjang lebar, nanti bisa kalian cermati sendiri. Di jadwal pelajaran juga sudah ada. Intinya semua mapel inilah yang
nanti menjadi bekal kalian untuk kedepannya kalian menguasai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, termasuk kalian dibekali juga mata pelajaran umum untuk dasar kalian untuk mengembangkan diri kalian. Kemudian yang tadi asisten keperawatan, yang ini adalah farmasi klinis dan komunitas. Nanti ada mapel umum, muatan nasional, kewilayahan juga. Kemudian muatan peminatan kejuruan, ini ada dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, ini di kelas 10. Kemudian kompetensi keahlian di kelas 11 dan kelas 12. Nanti selama di SMK Kesehatan Binatama kalian akan menuntaskan semua pembelajaran dalam mapel-mapel ini. Kemudian juga ada bimbingan dan konseling seperti itu. Selanjutnya untuk program literasi dan penguatan pendidikan karakter, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gutama. Kita punya beberapa program untuk pengembangan terutama soft skill, untuk menanamkan karakter kalian nanti untuk bisa menjadi insan yang unggul, tidak hanya kompeten tetapi juga punya karakter yang unggul, kemudian punya nilai-nilai budaya juga yang untuk melestarikan warisan dari nenek moyang kita. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri juga. Kemudian untuk ekstrakurikuler tadi sudah dibahas Pak Gutama. Ada banyak sekali kita, satu kelebihan dari SMK Kesehatan Binatama dengan ekstrakurikuler yang cukup lengkap dan berprestasi, itu yang jadi satu kebanggaan juga. Kemudian ini prestasinya, kalau di total itu prestasinya ini yang terdata ya. Yang terdata artinya prestasi-prestasi yang kita sudah melakukan pendataan dan yang mendapatkan sertifikat, walaupun ada perlombaan-perlombaan lain yang mungkin belum terdata atau karena tidak diberikan sertifikat dan sebagainya, itu ada sekitar 50 lebih prestasi yang sudah dicapai oleh SMK Kesehatan Binatama. Yang terbaru di tahun 2021 mungkin kemarin kita menjuarai lomba kompetensi siswa atau LKS bidang kesehatan Health and Social Care, itu juara 2, kemudian untuk yang farmasi juara 3. Ini tingkat DIY. Kemudian untuk tingkat nasional juga kita tahun kemarin menjuarai beberapa perlombaan. Nah, ini suatu kebanggaan kita SMK Kesehatan Binatama sudah mempunyai segudang prestasi. Kemudian untuk program sekolah revolusi industri 4.0 itu ada revitalisasi pembelajaran SIMDIK. Ini kalian nanti bisa mengikuti pelatihannya bagaimana membuat aplikasi Android, termasuk mungkin di pembelajaran di kelas 10 juga disampaikan. Kemudian pembelajaran online, jadi ketika di masa pandemi sebenarnya kita sudah mempersiapkan bagaimana untuk melakukan pembelajaran secara online. Kemudian ada Android based test, itu adalah ujian, jadi nanti kalian ujian ulangan, kemudian ujian semester, ujian akhir tahun itu juga menggunakan HP atau Android. Jadi walaupun pelaksanaannya besok bisa di sekolah, kalian juga ujiannya berbasis Android, jadi untuk memudahkan dalam proses pelaksanaannya. Kemudian kita punya perpustakaan digital yaitu Binatama Pustaka. Nanti bisa kalian searching di Play Store. Nah, perpustakaan kita Binatama Pustaka itu sudah ada di Play Store di Google ya. Nanti bisa dicari, bisa kalian download, kemudian bisa mendaftar. Di situ ada koleksi-koleksi buku yang bisa kalian baca. Kemudian kita juga punya aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh sekolah yaitu Binatama Istimewa atau Smart School 4.0. Itu adalah sistem informasi berbasis Android, termasuk yang kalian akses tadi itu sudah masuk dalam aplikasi ini. Jadi ini masih dalam proses pengembangan juga, jadi akan dilengkapi beberapa hal untuk mempermudah kalian dalam
mendapatkan informasi tentang sekolah. Selanjutnya untuk pembelajaran online juga dapat mempermudah. Nanti akan kita tayangkan sedikit. Kemudian untuk program kegiatan kejuruan itu ada beberapa program yang rutin. Untuk kelas 10 mungkin ada kunjungan industri, tapi untuk saat ini mungkin dipending dulu karena situasi masih pandemi COVID-19. Kemudian juga Duta UKS ini di kelas 10 yang biasanya dilaksanakan. Kemudian PKL ini di kelas 11. Kemudian kita punya program Binatama Expo. Nah, jadi seperti misi yang sudah dicanangkan tadi, kita mengembangkan lulusan yang mempunyai jiwa kewirausahaan, salah satunya dengan adanya program untuk pameran produk kreatif siswa. Kemudian ada ujian paket kompetensi, ini untuk kelas 10 dan kelas 11. Ini dalam bahasa sederhananya adalah ujian praktik. Jadi kalau di SMK itu ada praktikum. Jadi untuk mapel-mapel kejuruan, keperawatan maupun farmasi ada praktik. Kemudian akan diuji di akhir tahun. Nah, ini ujiannya untuk kelas 10 dan 11. Kemudian untuk yang kelas 12 ada ujian kompetensi keahlian. Nah, ini yang menentukan kelulusan. Karena nanti yang menguji adalah pihak LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi begitu kalian lulus dari SMK Kesehatan Binatama, salah satu kelebihan dan keunggulannya adalah lulusan sudah dibekali dengan sertifikat uji kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi mempunyai nilai lebih dan sudah diakui oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu. Sudah tercatat di Dinas Kesehatan. Itu di kelas 12. Kemudian untuk program sukses ujian ini ada beberapa, termasuk nanti ada AMT dan doa bersama itu di kelas 12 juga, biar mempersiapkan untuk mentalitas agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ujian. Kemudian untuk pengembangan karir, SMK Kesehatan Binatama mempunyai beberapa program, termasuk nanti yang ingin melanjutkan studi ke pendidikan tinggi atau universitas, baik itu swasta maupun negeri, kita memfasilitasi dengan sosialisasi studi lanjut. Jadi atau kalau kemarin kita secara online itu kampus goes to school, jadi kampus memberikan informasi seluk-beluknya bagaimana pendaftarannya, ada beasiswa atau tidak, itu melalui sekolah. Jadi biasanya datang ke sekolah atau kalau tidak bisa secara virtual seperti itu. Kemudian ada Goes to Campus. Goes to Campus itu biasanya yang kita laksanakan adalah siswa itu datang langsung ke kampus atau universitas. Nanti di sana diberikan informasi tentang seluk-beluk tentang kampus dan lain sebagainya. Kemudian ada program SNMPTN dan SBMPTN. Nah, ini jalur seleksi masuk untuk ke perguruan tinggi negeri. Kita juga memfasilitasi karena SMK Kesehatan Binatama sudah terakreditasi A, jadi mempunyai kuota untuk bisa mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Termasuk juga ada KIP kuliah. Ini juga nanti sekolah memfasilitasi untuk bagaimana bisa mengikuti seleksinya dan mendaftar, seperti itu. Kemudian ada pelatihan interview dan penulisan lamaran kerja. Nah, ini penting juga untuk mempersiapkan bagaimana lulusan SMK itu diharapkan bisa langsung diterima kerja. Maka juga kita bekali, termasuk nanti ada pelatihan wirausaha muda dan caregiver Jepang. Nah, ini juga ada. Kita mempersiapkan juga untuk menyalurkan tenaga kerja yang berminat untuk bekerja di Jepang sebagai caregiver. Nah, itu juga kita ada pelatihannya juga dan sudah bekerja sama dengan LPK High Globe untuk bisa dari segi bahasa dan kompetensinya agar menguasai untuk bisa bekerja di Jepang. Kemudian ada sosialisasi dan rekrutmen oleh Dudi atau Iduka. Nah, ini satu kelebihan juga bahwasanya SMK Kesehatan Binatama sudah bekerja sama dengan beberapa instansi atau Iduka dalam rangka bagaimana lulusan, jadi setelah lulus dari SMK Kesehatan Binatama itu bisa langsung bekerja, bisa langsung terserap, bisa langsung direkrut.
itu biasanya kita mendatangkan dari beberapa instansi atau DUDI itu ke sekolah, kemudian seleksi dilakukan di sekolah, ataupun nanti kita infokan kepada lulusan-lulusan untuk bisa mendaftar instansi yang sudah bekerja sama dengan sekolah dan kebetulan membuka lowongan pekerjaan atau membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu kita fasilitasi. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan, kita sudah bekerja sama dengan beberapa instansi. Kalau di total itu sudah ada 53 instansi ini yang tercatat. Ada beberapa tambahan mungkin yang belum masuk sini. Cukup banyak sekali untuk instansi yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Kesehatan Bina Tama, baik itu di lingkup praktik kerja lapangan, kemudian ada juga magang guru, jadi gurunya biar upgrade ilmunya itu magang di industri, kemudian juga ada rekrutmen lulusan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi. Ini diantaranya foto-fotonya kegiatan sekolah dan juga apa yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Ini kunjungan industri tadi, kemudian ziarah makam untuk kegiatan kesiswaan, ini untuk praktikum dan lain sebagainya. Mungkin sebelum di akhir saya ingin menambahkan sedikit. Ini stop screen-nya mana? Stop share dulu ya. Oke. Untuk pembelajaran online, itu nanti kita sudah fasilitasi ya. Ini share screen-nya mana? Share screen. Nah, share screen dulu untuk Google. Oke, udah masuk belum share screen? Sudah. Oke, untuk aplikasi Bina Tama Istimewa itu yang akan kita manfaatkan. Udah ini gangguan enggak? Oke, untuk aplikasinya itu kalian bisa download untuk diinstal nanti di bit.ly/Bina Tama Istimewa. Itu nanti akan mendownload untuk bisa diinstal di ini aplikasi untuk Android. Nah, tapi kalau kalian tidak mau menginstal atau HP-nya iPhone atau mau akses lewat laptop, bisa langsung membuka bit.ly/digital ya bener ya, digital. Ini yang tak ketik kelihatan nggak ya? Digital Bina Tama. Oke, jadi nanti langsung diakses. Ini untuk yang download aplikasinya, cukup kecil aplikasinya. Untuk file APK itu untuk Android besarannya cuma 5,8 MB. Nanti bisa kalian install di HP kalian. Untuk yang akses lewat iPhone atau laptop, nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah lengkap. Nanti untuk selengkapnya besok hari Jumat kayaknya, untuk mengulik tentang aplikasi Bina Tama Istimewa ini. Untuk hari ini saya akan teasernya aja. Teaser itu apa ya? Pengenalan awalan aja tentang e-learning Bina Tama. Nah, ini yang akan kalian gunakan untuk pembelajaran online itu ini di dalam sini, e-learning Bina Tama. Nah, ini nanti ketika pembelajaran itu kalian sudah bisa akses. Hybrid learning itu adalah nanti pembelajaran online-nya bisa melalui Google Meet ya. Jadi untuk hybrid itu besok kalian akan digilir untuk masuk sekolah. Jadi
Misalnya hari Senin itu setiap kelas 8 siswa masuk. Jadi bergilir, ada yang Senin di minggu ini masuk Senin, kemudian minggu depan masuk hari Selasa, minggu depannya masuk hari Rabu. Nah itu digilir, dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelas itu hanya terdiri dari 6 sampai 8 siswa. Itu untuk menjaga jarak, untuk agar tidak berkerumun dan untuk bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah itu kita batasi memang. Tapi itu setelah nanti ada surat edaran untuk diizinkan untuk melakukan hybrid learning tadi. Jadi tatap muka dalam skala kecil, atau dalam bahasa sederhananya siswa kunjung guru misalnya. Jadi ada private kelompok kecil dengan guru mata pelajaran. Nah itu nanti untuk yang di sekolah itu pembelajarannya di kelas. Tapi untuk yang di rumah itu pembelajarannya lewat ini, hybrid learning ini. Jadi nanti ada link untuk Google Meet. Kalian bisa join di situ, bisa lihat gurunya saat mengajar. Jadi kita live langsung, gurunya mengajar itu bisa terlihat, gurunya ngomong apa bisa terlihat. Kemudian nanti ketika ada tanya jawab juga teman kalian bisa terlihat dari rumah. Jadi itu salah satu strategi kita SMK Kesehatan Binatama untuk melakukan pembelajaran biar lebih efektif secara real seperti itu. Jadi ada hybrid learning. Jadi bisa tetap mengikuti dari rumah lewat laptop atau HP apa yang ada di kelas. Jadi benar-benar seperti nyata, hanya saja terpisah oleh jarak. Seperti itu. Kemudian untuk buku siswa juga bisa diakses di sini. Buku siswa Perpustakaan Binatama, dan juga tadi di yang lebih lengkap di digital pustaka Binatama ini. Ini banyak sekali buku-buku pelajaran, buku dari sudah dibagi per kelas, kemudian buku umum juga ada, bahkan novel, majalah dan lain sebagainya. Itu bisa diakses. Jadi untuk buku pegangan siswa itu biasanya kita menggunakan ini, buku-buku yang bisa diakses secara langsung oleh siswa. Jadi nanti kalian bisa mengakses ini untuk belajar di rumah dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian nanti kalian juga akan bisa mengakses modul pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru sudah menyiapkan modul yang isinya materi-materi, latihan-latihan, apa yang harus dikerjakan, tugas-tugas dan lain sebagainya. Itu akan bisa diakses di e-modul ini. Jadi kalian tidak perlu fotokopi dan lain sebagainya, tidak perlu di print juga karena kita menghemat kertas. Kita bisa mengakses langsung dengan HP kalian, bisa disimpan juga, jadi tidak perlu on internet terus, bisa disimpan juga. Dan nanti untuk online kelas ini juga nanti tersedia juga untuk tugas-tugas, ulangan-ulangan masing-masing mapel nanti bisa kalian akses lewat online kelas ini. Tapi ini belum lengkap nanti, karena untuk tahun ajaran baru ini nanti akan diisi, nanti terdiri dari beberapa mapel. Jadi di situ nanti akan muncul link-link atau tombol yang bisa kalian klik, kemudian akan muncul misalnya ujian, ulangan harian atau tugas misalnya. Itu setiap mapel nanti akan muncul di sana. Kemudian materi-materi juga akan muncul di sana. Lalu kita juga memanfaatkan Google Classroom. Nah, Google Classroom itu juga nanti bisa diakses lewat tadi bit.ly/digital binatama. Nanti langsung bisa kalian klik di sini, kemudian kalian bisa akses Google Classroom. Nah, nanti selebihnya tentang Google Classroom akan kita bahas besok hari Jumat di materi pelatihan digital, pelatihan 4.0 ya. Jadi nanti kita ulik sebanyak-banyaknya bagaimana belajar lewat Google Classroom, bagaimana menggunakan aplikasi ini, Binatama Istimewa ini, kemudian termasuk juga nanti JB Class dan rumah belajar ini bisa kalian akses. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nanti untuk biasanya akan muncul
baru, ketika ada baru, misalnya saat ini ada MPLS ya, itu akan ada link baru atau menu baru di sini, di e-learning Binatama ini. Jadi menu baru ini menyesuaikan, jadi tidak selalu ada. Ini setiap, misalnya setelah selesai MPLS biasanya nanti terus hilang. Ketika ujian, misalnya ujian tengah semester atau penilaian tengah semester, itu nanti akan muncul menunya di sini. Jadi kalian kalau sudah punya aplikasinya atau sudah dihafalkan bit.ly/digital Binatama, nah itu udah kalian bisa akses apapun lewat situ. Kemudian nanti hari Jumat kita akan mengulik lebih luas tentang apa sih yang ada di sini, dalamnya itu apa saja, terus bagaimana memanfaatkannya, termasuk ada SIM untuk siswa. Nah, ini sistem informasi siswa, termasuk info PKL dan lain sebagainya. Termasuk nanti juga kalian punya dokumen digital yang bisa kalian akses masing-masing siswa. Jadi itu bisa diproteksi, tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi nanti akan ada pelatihan khusus bagaimana kalian untuk bisa menggunakan itu. Jadi untuk rapor digital dan lain sebagainya, untuk sementara ini belum per by name ya, belum satu nama satu akun. Nanti kedepannya kalian akan punya folder yang unlimited juga, jadi tugas-tugas dan lain sebagainya itu bisa dikumpulkan di situ. Jadi nanti akan saya sampaikan di hari Jumat. Jadi kalian tidak usah takut ketika pembelajaran online, Pak kok disuruh buat tugas terus, buat video dan lain sebagainya, nanti memorinya habis. Karena kalau Google kita itu kan Google Drive itu maksimal 15 GB ya. Nah, tapi nanti kita buat kalian bisa ngupload itu sampai lebih dari 15 GB, bahkan unlimited. Jadi berapapun ukuran videonya atau dokumennya itu bisa diupload di situ. Nah, itu nanti hari Jumat kita akan belajar tentang itu. Jadi Jumat itu kita panjang lebar. Oke, untuk saat ini mungkin saya cukupkan. Nanti untuk sharing-sharing dan lain sebagainya bisa disampaikan, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa nanti di-share melalui wali kelas. Kemudian nanti akan saya buatkan untuk media komunikasi antar siswa dalam mungkin Telegram yang muat banyak, karena kalau WhatsApp grup itu kan maksimal hanya 200 sekian. Mungkin itu saja karena keterbatasan waktu. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita stop share dulu. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.